Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan Asyauki dengan NIM 1652310015 dari kelompok 5 PTLF PIA2. Di sini saya akan mempresentasikan dari poster yang kelompok kami dapatkan, yaitu dengan judul Towards Measuring the Effective of a Facilities Layout, di mana latar belakang dari jurnal yang kami temukan, yakni model yang ada hanya mempertimbangkan material handling cost, ya, atau MHC sebagai faktor tunggal dalam pengukuran efektivitas layout. Eh, di mana pertimbangan material handling cost saja itu bukan termasuk cara yang efektif untuk mengukur efektivitas layout, karena ada beberapa faktor lain seperti MT travel MHE, fleksibilitas layout, dan utilisasi area yang memiliki kontribusi signifikan. Dalam penelitian ini yang ada dalam jurnal yang kami temukan, yakni mengembangkan model komprehensif yang mengintegrasikan tiga faktor sekaligus, yakni tiga faktor facility, facilities layout flexibility atau FLF. Lalu yang kedua yakni faktor produktivitas area utilization atau PAU. Yang ketiga yakni closeness gap atau CG. Untuk faktor pertama yakni fasilitas layout flexibility, yakni di mana kemampuan layout untuk menghadapi berbagai perubahan dari transformasi kebutuhan pelanggan dan gangguan internal perusahaan dalam hal biaya dan waktu. Untuk metode yang digunakan untuk fasilitas layout flexibility sendiri, yakni menggunakan metode fuzzy rule based system, di mana mempertimbangkan berbagai hal, yakni expansion flexibility atau kemudahan perluasan, lalu volume flexibility, yakni respon terhadap variasi demand, yang ketiga yakni routing flexibility atau ketersediaan jalur alternatif. Untuk FLF sendiri memiliki rentang nilai yakni 0 sampai 1, di mana semakin besar nilai FLF maka semakin fleksibel juga layout yang tertera dalam alternatif tersebut. Untuk faktor kedua yakni produktivitas area utilization, di mana PAU itu sendiri yakni pengukuran seberapa efektif area produktif pabrik yang digunakan, lalu diukur sebagai rasio area value adding atau pekerjaan yang bernilai terhadap total area produktif yang terpakai dengan skala 0 sampai 1. Untuk metode yang digunakan dalam faktor PAU sendiri yakni AHP, yang mempertimbangkan beberapa pertimbangan juga, yakni yang pertama ada value adding area yang dimana terbagi menjadi beberapa bagian, ada machine tool, penyimpanan material, dan yang lain-lain. Lalu ada juga non value adding area, yakni ada area transportasi atau area yang tidak aktif yang lainnya. Yang ketiga yakni terstruktur hierarkis tiga level dengan AHP. Sama seperti eh, faktor FLF tadi, faktor faktor PAU sendiri memiliki rentang nilai dari 0 sampai 1, yang dimana semakin besar nilai PAU itu sendiri, maka semakin efektif juga utilisasi yang diberikan. Untuk faktor terakhir yakni closeness gap atau CG, yang biasanya mengukur seberapa jauh layout saat ini dari layout yang terbaik secara teori berdasarkan nilai kedekatan antar fasilitas atau departemen yang saling berinteraksi. Dalam closeness gap sendiri memakai metode geometrik mean lower bound dengan beberapa pertimbangan, diantaranya ada dua level yang mempertimbangkan intrafungsional dan interfungsional,
Yang kedua yakni memperhitungkan loaded dan M3 MT travel MHE atau mempertimbangkan bagaimana barang itu keluar masuk. Yang ketiga yakni informasi flow, personal flow dan equipment flow. Untuk segi sendiri yakni sama rentang nilai dari 0 sampai 1. Tetapi untuk segi sendiri jika semakin kecil nilai maka semakin baik dari closeness gap itu sendiri. Dari jurnal yang disampaikan, kesimpulan dari berbagai faktor tadi itu terdapat beberapa kesimpulan. Yakni yang pertama, tolak ukur pabrik harus berubah. Biaya material handling saja tidak cukup menjadi parameter efektivitas layout pabrik, di mana kombinasi parameter yang baik adalah melalui nilai FLF, nilai PAU, dan nilai CG. Kesimpulan yang kedua yakni metode CG atau closeness gap berhasil menemukan pemborosan atau waste yang tersembunyi. Nomor tiga yakni hasil studi kasus dari jurnal yang kami temukan mendapatkan angka 50,42%, angka pengingat manajemen. Yang keempat yakni model FLA menjadi alat ukur berwujud satu angka pasti dengan skala 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Angka ini berfungsi sebagai baris keputusan objektif bagi manajer untuk menjawab pertanyaan apakah harus mempertahankan tata letak yang sekarang atau sudah saatnya mengeluarkan anggaran untuk merancang fasilitas layout yang baru demi menghemat biaya operasional. Demikian yang dapat saya sampaikan dari poster yang diangkat dari jurnal yang kami temukan tentang fasilitas layout. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.